Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan kali ini akan segera berakhir meninggalkan kita. Barangkali di antara kita, keluarga, saudara, tetangga, ataupun yang lain, ada yang meninggalkan kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan. Apapun alasannya, bagi siapa yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, maka kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikannya. Ibadah puasa Ramadan adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang mukallaf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai ketaatan seorang hamba ketika melaksanakan sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub, melaksanakan ketaatan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menjalankan kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah bahwa melaksanakan ketaatan dengan kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi siapa yang meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka pasca bulan Ramadan ini seyogyanya segera menunaikan kewajiban yang harus dipenuhi. Orang yang masih mempunyai tanggungan puasa Ramadan, sementara dia disibukkan dengan kesunahan-kesunahan, maka kata orang Jawa, ngoyak uceng kelangan delek. Maksudnya adalah mengejar sesuatu yang sangat kecil, sementara yang sangat besar justru ditinggalkan. Ini adalah kerugian yang nyata. Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, man saghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man saghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan kewajiban sementara dia tidak sempat melaksanakan kesunahan, maka dimaafkan, tidak apa-apa. Dan barang siapa yang disibukkan dengan kesunahan sementara dia tidak menunaikan kewajiban, maka dia tertipu. Artinya amaliyahnya tidak berarti apa-apa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar inilah pada kajian kali ini akan kami paparkan tentang kewajiban bagi orang yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Namun sebelum kajian kami lanjutkan secara terperinci, marilah kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat sebagai dasar kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan ayat yang menjadi dasar kewajiban bagi orang yang meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di samping ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melengkapinya. Pada kajian kali ini yang akan kami paparkan adalah merupakan rangkuman atau intisari dari kitab-kitab fiqih mu'tabarah dari madhab Syafi'iyah dengan bahasa yang sudah mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Marilah kita mulai pembahasan pada kajian kali ini, dan kajian tema ini akan kami buat dalam 2 bagian. Pertemuan kali ini adalah bagian yang pertama. Oke, kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan, konsekuensinya bisa dikategorikan ke dalam 4 golongan. Golongan pertama adalah orang yang mempunyai kewajiban mengqadha saja. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang mempunyai kewajiban mengqadha serta membayar fidyah. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang wajib membayar fidyah saja sebagai ganti dari puasa. Dan golongan yang keempat adalah golongan orang yang wajib mengqadha dan membayar kafarat. Nah, dari golongan 4 ini akan kami jelaskan secara terperinci, satu golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang meninggalkan
puasa Ramadan, dia hanya wajib mengqadha saja. Siapa orang-orang yang wajib mengqadha saja? Ada beberapa orang. Satu, orang yang tidak berpuasa sebab sakit. Jadi kalau ada orang sakit dan dia masih bisa sembuh, dia boleh tidak berpuasa, nanti setelah habis puasa dia berkewajiban untuk mengqadha. Yang kedua adalah orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, yaitu perjalanan yang bisa dilakukan sholat qashar, dibolehkan untuk sholat qashar sekitar jarak tempuh 80 km. Orang seperti ini boleh tidak melaksanakan puasa, namun setelah Ramadan dia berkewajiban untuk mengqadha. Yang ketiga adalah golongan orang perempuan, yaitu perempuan yang haid atau nifas. Jadi orang yang sedang haid atau nifas, ini malah justru diharamkan berpuasa. Setelah bulan Ramadan usai, mereka berkewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Empat adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur, atau sudah berpuasa lalu membatalkan puasanya, namun bukan dengan bersetubuh. Ini adalah kebanyakan orang yang melakukannya, seperti karena malas, karena tergiur dengan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Nah, orang seperti ini tetap mempunyai tanggungan kewajiban berpuasa Ramadan. Setelah Ramadan dia hanya berkewajiban mengqadha saja. Yang kelima adalah orang perempuan yang hamil atau menyusui, jika keduanya ini khawatir terhadap dirinya, sehingga boleh tidak berpuasa. Orang yang sedang hamil atau menyusui khawatir fisiknya tidak kuat, boleh tidak berpuasa. Nah, orang perempuan seperti ini setelah puasa Ramadan selesai, kewajibannya adalah hanya mengqadha saja. Bagian pertama selesai. Kita masuk kepada bagian kategori kedua, yaitu kategori orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mereka mempunyai kewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah. Siapa saja orang-orang yang berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah? 1. Golongan perempuan atau ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Jika dia tidak melaksanakan puasa Ramadan karena khawatir terhadap anaknya yang dikandung atau disusuinya, sehingga dia tidak berpuasa. Kedua orang ini wajib mengqadha dan membayar fidyah. Fidyahnya adalah 1 mud atau 1 cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang. Artinya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi ukurannya adalah tangan mulia Rasulullah SAW. 1 mud apa? 1 mud makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di daerah setempat untuk setiap hari. 1 mud. Ketika tidak berpuasa 1 hari, fidyahnya adalah 1 mud. Ini menurut madhab Syafi'i. Sementara dalam madhab Hanafi, fidyahnya adalah memberi makan orang miskin seukuran makan siang dan makan malam, atau seharga dengan makanan itu. Artinya boleh diuangkan dengan jumlah uang yang bisa untuk dibelanjakan, cukup untuk makan siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang masih punya tanggungan.
untuk mengqadha puasa Ramadan, lalu ia memperlambat atau menunda qadha hingga datang bulan Ramadan berikutnya, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah setiap hari 1 mud. Contoh misalnya ada seseorang meninggalkan puasa Ramadan pada tahun ini. Setelah bulan Ramadan ini usai, tidak segera mengqadhanya sampai datanglah bulan Ramadan yang akan datang. Kebetulan belum mengqadha. Maka setelah bulan puasa tahun depan, orang ini berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah. Ini saja dulu pembahasan tentang kewajiban orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan untuk 2 kategori. Orang yang wajib mengqadha saja dan orang yang wajib mengqadha dan membayar fidyah. Untuk kategori yang ketiga dan keempat akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum bil khairati wa ta'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.